Perebutan wilayah Palestina yang dilakukan oleh Israel saat ini banyak yang bilang merupakan buntut dari keyakinan mereka tentang tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tanah yang dimaksud adalah tanah Kanaan, dan jika dirujuk masa sekarang, maka itu adalah Palestina saat ini. Memang wilayah Palestina ini merupakan kota suci untuk 3 agama, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Tapi apakah wilayah Palestina benar jadi hak milik Yahudi hanya berbekal dari firman Tuhan di kitab mereka? Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita track back selama ini seperti apa konflik-konflik yang terjadi di wilayah Palestina. Jika kita melihat sejarah, konflik di tanah Palestina sudah terjadi berulang kali. Ini dimulai ketika Bani Israel yang waktu itu menerima perlakuan yang kurang enak dari rezim Fir'aun. Akhirnya mereka bersama Nabi Musa melewati Laut Merah dan menuju tanah yang telah dijanjikan Tuhan. Tapi setelah dekat wilayah itu, justru mereka sendirilah yang menolak untuk memasukinya. Kisahnya diabadikan di surat Al-Maidah ayat 20-26 yang kurang lebih isinya itu seperti ini. Nabi Musa pernah berkata ke kaumnya Bani Israel tentang banyak sekali nikmat Allah, mulai dari mengangkat banyak nabi dari Bani Israel, memerdekakan mereka dari Fir'aun, bahkan memberikan sesuatu yang spesial yang bahkan umat sebelumnya itu nggak pernah diberikan itu. Dan saat itu Nabi Musa menyerukan kepada mereka untuk masuk ke tanah suci Palestina yang memang Allah sudah memerintahkan mereka untuk masuk. Jika mereka mundur, maka akan sengsara di dunia dan akhirat. Apa yang mereka lakukan? Mereka menolak masuk karena takut di sana ada kaum yang gagah perkasa, dan mereka malah menyuruh Nabi Musa memerangi kaum itu sendirian, dan mereka memilih menunggu di luar. Akhirnya Allah menghukum mereka untuk tidak bisa masuk tanah suci Palestina selama 40 tahun. Setelah 40 tahun, generasi baru dari Bani Israel akhirnya berhasil masuk ke tanah suci Palestina sampai pada masa Nabi Sulaiman. Namun setelah Nabi Sulaiman wafat, tanah suci itu diserang oleh Kekaisaran Babilonia, dan itu membuat Bani Israel kehilangan tempat tinggal. Sampai pada akhirnya Kekaisaran Persia datang untuk mengambil alih tanah suci itu, barulah Bani Israel bisa kembali ke tanah suci itu. Tidak lama setelah itu, tanah suci tersebut jatuh ke Kekaisaran Romawi. Kembali lagi Bani Israel kehilangan tempat tinggalnya. Nggak ada usaha mengambil alih dari mereka, sampai akhirnya tanah suci itu kembali ditaklukkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Jika kita pelajari kisahnya, penaklukan Khalifah Umar ini dilakukan tanpa menumpahkan darah, sampai pada akhirnya dibuatlah perjanjian yang dianggap perjanjian paling progresif saat itu, yaitu berkaitan dengan pluralisme agama. Isi perjanjiannya kurang lebih kekhalifahan Muslim tetap memberikan jaminan kebebasan bagi seluruh masyarakat dalam memegang agamanya, nggak menghancurkan gereja atau tempat ibadah yang lain, dan nggak boleh memaksa untuk pindah agama. Kekhalifahan Muslim juga menjamin keamanan untuk penduduk yang ingin pindah dari tanah suci Palestina. Sepeninggal Khalifah Umar, wilayah Palestina kembali jatuh ke tangan Romawi, sampai pada akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi berhasil merebutnya kembali pada saat Perang Salib ketiga. Kisahnya pun mendunia, bahkan banyak media barat yang benar-benar menaruh respect terhadap Salahuddin Al-Ayyubi yang waktu itu berperang melawan Raja Richard the Lionheart. Namun beliau ingin berperang secara adil. Ketika Raja Richard kudanya sakit, beliau memberikan kuda baru, sampai akhirnya Palestina berhasil direbut kembali oleh kekhalifahan Islam. Sampai pada saat masa Turki Utsmani yang saat itu menjadi negara yang kalah perang, barulah Inggris memberikan wilayah taklukannya yang itu wilayah Palestina kepada Israel melalui Deklarasi Balfour. Saat itu pelan-pelan wilayah Palestina dicaplok oleh Israel. Sampai saat ini perebutan wilayah masih terjadi dengan kondisi Palestina hanya tersisa 2 wilayah, yaitu Gaza Strip dan West Bank. Sebenarnya sebelum perjanjian Balfour, Inggris itu sudah menawarkan kepada Israel wilayah lain yang dianggap lebih bagus daripada wilayah Palestina, tapi Israel menolak karena Israel hanya ingin wilayah yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu tanah suci Palestina. Landasannya ada pada salah satu ayat di kitab Kejadian yang bunyinya kurang lebih Tuhan sudah melakukan perjanjian dengan Musa dan keturunannya, dan itu menjadi perjanjian yang kekal. Perjanjiannya yaitu Tuhan memberikan negeri yang Musa diami saat itu, yakni tanah Kanaan, menjadi milik Musa dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dari landasan itulah para kaum Yahudi menganggap bahwa wilayah Palestina merupakan hak milik mereka untuk selama-lamanya. Jika mengulik sejarah tadi, mungkin akan jadi pertanyaan,
Padahal Bani Israel itu sebelumnya nggak memperjuangkan tanah yang katanya dijanjikan Tuhan, disuruh masuk nggak mau, akhirnya disesatkan selama 40 tahun. Tapi kenapa sekarang justru malah bersikeras ingin merebut kembali? Bahkan salah satu ibadah mereka adalah berdoa di sisa bait suci tembok ratapan, yang itu ada di area Masjidil Aqsa, dan diyakini bahwa tempat itulah yang paling dekat dengan tempat suci mereka. Memangnya tempat suci yang diyakini oleh kaum Yahudi itu seperti apa? Mengapa Palestina atau Yerusalem dianggap sebagai kota suci tiga agama? Karen Armstrong dalam bukunya yang berjudul Jerusalem, One City Three Faiths mengatakan selama dirinya menjadi biarawati, dia menyaksikan bahwa Yerusalem sangat penting bagi Yahudi dan Islam. Menurut dirinya, tantangan terbesar di Yerusalem soal pluralisme agama. Padahal kita tahu dari sejarah, saat kekhalifahan Islam mengambil alih Palestina, pluralisme itu benar-benar dijaga. Jadi bisa dibilang itu bukan tantangan besar. Tapi jika konteksnya saat ini, bisa jadi itu merupakan tantangan yang cukup besar melihat kondisi saat ini yang sedang terjadi konflik. Salah satu isu yang melandasi terjadinya konflik adalah isu agama. Kembali ke pertanyaan awal, jadi kenapa tiga agama itu menganggap bahwa Yerusalem ini merupakan kota yang suci? Dalam Islam, di Palestina sendiri kita tahu ada wilayah Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa sendiri merupakan masjid kedua yang dibangun setelah Masjidil Haram. Jarak waktu pembangunan antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa selama 40 tahun. Siapa yang membangun Masjidil Haram? Nabi Ibrahim alaihissalam. Jika dirunut, sebenarnya Bani Israel ini keturunan dari Nabi Yakub. Sedangkan Nabi Yakub merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim. Tentunya di sisi Muslim ini akan menjadi pertanyaan. Jika Masjidil Aqsa dibangun selisih 40 tahun dari Masjidil Haram, apakah wilayah suci Masjidil Aqsa menjadi hak milik kaum Yahudi? Di sisi keyakinan Muslim, memang wilayah Masjidil Aqsa ini sangat istimewa, menjadi tempat diangkatnya Rasulullah Muhammad SAW untuk menerima wahyu pertama tentang sholat, dan menjadi kiblat pertama umat Muslim dalam menjalankan sholat. Ya meskipun pada akhirnya kiblatnya dipindah ke Masjidil Haram. Proses perpindahan kiblat itu terjadi saat Rasulullah sedang sholat 4 rakaat, di mana 2 rakaat awal menghadap Masjidil Aqsa, lalu datang perintah 2 rakaat terakhir menghadap Masjidil Haram. Salah satu alasan kenapa kiblatnya dipindah adalah kaum Yahudi yang nggak menerima risalah kenabian Rasulullah Muhammad SAW, sehingga beliau resah dan sempat diejek jika kiblat Muslim mengikuti kiblatnya kaum Yahudi. Akhirnya turunlah surat Al-Baqarah ayat 142 sampai 145 yang menjelaskan kisah perpindahan kiblat. Jadi bagi umat Muslim, Masjidil Aqsa merupakan tempat yang istimewa. Bagaimana dengan umat Kristiani? Yerusalem juga menjadi tempat istimewa bagi umat Kristiani. Di sana ada gereja Makam Kudus yang menjadi bukti sejarah perjalanan Yesus, mulai dari kematian, penyaliban, dan kebangkitan. Yerusalem menjadi tempat Yesus melakukan misi terakhirnya. Di Kitab Perjanjian Baru dikisahkan Yesus memberitahu muridnya bahwa dia akan segera mati, menanggung dosa-dosa semua orang, mati di atas salib. Lokasi penyalibannya di Bukit Golgota yang itu masih masuk wilayah Yerusalem. Saat kebangkitannya pun, Yesus dilihat oleh para penduduk Yerusalem, bahkan saat diangkat ke langit dan menyampaikan bahwa akan turun kembali ke muka bumi, yang mana lokasinya itu dipercaya juga akan berada di Yerusalem. Jika di sisi umat Yahudi, tempat ini juga merupakan tempat yang istimewa, karena tempat inilah yang dijanjikan oleh Tuhan. Bahkan dalam kitab Zabur, ada penggalan pujian untuk kota Yerusalem, yang bunyinya, "Jika aku melupakan engkau, oh Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Jika aku tidak mengingat engkau, biarlah lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Jika aku tidak memilihmu sebagai puncak sukacitaku, jangan biarkan aku menyanyi lagi." Yerusalem juga menjadi tempat yang istimewa bagi kaum Yahudi karena di sana tempat Nabi Daud membela kehormatan Bani Israel dengan mengalahkan Jalut, hingga Nabi Daud diangkat menjadi raja dan dilanjutkan oleh Nabi Sulaiman. Sampai pada dibangunnya kuil Sulaiman, umat Yahudi beribadah di sana karena menurut kepercayaan mereka, kuil Sulaiman atau Bait Salomo merupakan pengganti dari kemah suci yang digunakan mereka untuk beribadah di masa Nabi Musa. Lokasi Bukit Bait Salomo merupakan lokasi yang saat ini ditempati Quba As-Sakhra dan Masjidil Aqsa. Ya tentunya ini masih akan terus menjadi perdebatan karena menurut kepercayaan Muslim, Nabi Sulaiman memang benar membangun sebuah tempat ibadah, tapi itu hanya menyempurnakan bangunannya karena yang dibangun oleh Nabi Sulaiman merujuk kepada Masjidil Aqsa, yang mana Masjidil Aqsa merupakan masjid kedua yang dibangun setelah Masjidil Haram, dan itu berdiri sebelum adanya Nabi Sulaiman. Menurut hadis dikisahkan Nabi Sulaiman saat menyempurnakan bangunan Masjidil Aqsa, beliau berdoa kepada Allah untuk meminta 3 hal.
Pertama, beliau meminta dijadikan orang yang adil dalam memberikan keputusan. Kedua, beliau meminta diberi kerajaan yang tidak dimiliki siapapun setelahnya. Ketiga, beliau meminta ketika proses pembangunan masjid selesai agar nggak ada seorang pun yang datang ingin menguasainya. Rasulullah Muhammad SAW menceritakan bahwa permintaan yang pertama dan yang kedua itu dikabulkan. Namun untuk permintaan yang ketiga, Rasulullah pun berdoa, berharap semoga Allah juga mengabulkan itu. Pada faktanya, memang saat ini wilayah tersebut masih terus menjadi wilayah konflik yang diperebutkan. Banyak isu yang berkembang tentang latar belakang konflik ini, mulai dari isu agama, politik, bahkan kepentingan ekonomi. Di tahun 2017, Presiden US saat itu, Donald Trump, mendorong solusi pendirian dua negara. Palestina dan Israel menjadi negara yang sah dan punya wilayahnya masing-masing. Hal ini akhirnya ditolak oleh banyak negara Arab termasuk Indonesia karena menganggap akan menguntungkan Israel dengan berpindahnya Yerusalem masuk wilayah Israel. Belum lagi isu konflik internal Palestina terkait gerakan Hamas dan Fatah. Bahkan isu kepentingan ekonomi politik pun dianggap jadi latar belakang konflik Palestina dan Israel yang sempat viral soal proyek terusan Ben Gurion yang rencananya ingin menjadi alternatif dari terusan Suez. Jadi cukup banyak memang isu yang menjadi latar belakang dari konflik Palestina-Israel ini. Tapi memang yang paling kuat yang banyak orang bilang adalah isu tentang tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Kalau kita melihat konflik yang berkembang sekarang, bahkan umat Yahudi sendiri pun itu mengecam pemerintah Israel yang menyerang Palestina dengan menghancurkan fasilitas publik, bahkan menyerang orang-orang yang nggak bersalah. Anak kecil pun mati syahid di medan perang. Penyerangan Israel pun sudah melanggar hukum humanitarian law. Jadi muncul pertanyaan, sebenarnya Yahudi mana yang ingin merebut wilayah Palestina? Sebenarnya perebutan wilayah Palestina oleh Israel itu dimulai sejak deklarasi Balfour. Sejak saat itu, Israel benar-benar keras dalam melakukan upaya perebutan wilayah. Jika ditelisik lebih jauh, Yahudi ini ada percabangan dan ada yang dikenal dengan Yahudi Askenazi, di mana umat Yahudi ini asalnya itu dari Eropa, nggak ada kecocokan DNA sama sekali dengan Yahudi Arab. Saat ini populasi mereka mencapai lebih dari 50% di Israel. Bahkan mereka memimpin berbagai proyek pengusiran Palestina termasuk saat terjadinya peristiwa Nakba di tahun 1948. Apakah ini bisa dibilang mereka menunggangi isu tanah yang dijanjikan hanya untuk menjalankan grand plan mereka yang lain setelah Palestina direbut nanti? Konflik di wilayah Palestina memang sudah terjadi dari dulu kala. Palestina memang menjadi wilayah yang istimewa bahkan untuk tiga agama sekaligus. Palestina juga dijuluki sebagai kota suci ketiga setelah Mekah dan Madinah. Dengan semakin parahnya konflik yang berkembang sekarang, tentu ini membuat kita sedih karena jika kita telusuri ini bukan hanya persoalan konflik agama, parahnya sudah melanggar asas kemanusiaan. Mari kita dukung saudara kita di Palestina karena sekecil apapun dukungan kita tentu akan berdampak, termasuk dalam memboikot produk-produk tertentu. Still stand with Palestine. Sampai ketemu di konten-konten pembahasan berikutnya. See ya.